B. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi 1. Di sini saya akan membuka pidato ini dengan sebuah pantun. Berkunjung ke ladang menanam padi, di tengah sawah melihat kata. Pendidikan Islam harus jadi pedoman hati, menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak baik. Pertama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari kita junjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita yang di zaman jahiliyah menuju zaman jahiliyah. Yang terhormat para dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan seluruh pendidik yang ada di Indonesia. Tema yang saya bawakan yaitu konsep dasar dan tujuan pendidikan dalam Islam. Masalah yang sering dihadapi adalah sistem pendidikan yang cenderung terlalu fokus pada aspek kognitif, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan tanpa diiringi dengan pembinaan karakter dan akhlak yang baik. Islam mengajarkan bahwa ilmu harus diiringi dengan akhlak yang mulia. Namun dalam praktiknya banyak lembaga pendidikan yang lebih menekankan pada nilai akademik seperti ujian dan tes daripada pembinaan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Padahal tujuan pendidikan Islam bukan hanya untuk menghasilkan individu yang baik secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik, berbudi pekerti luhur, dan mampu menjadi teladan orang lain. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus lebih mengedepankan pembentukan akhlak dan kepribadian dan kecintaan kepada Allah dalam setiap proses mengajar. Dalam menghadapi masalah pendidikan yang terlalu fokus pada aspek kognitif dan kurangnya pembinaan karakter, sudah saatnya mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Memang benar bahwa pencapaian akademik yang penting, namun pendidikan Islam tidak boleh hanya berhenti pada aspek pengetahuan semata. Pendidikan yang sejati dalam Islam adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan antara pengimbangan akal, kognitif, dan pembinaan akhlak. Solusi yang dapat saya berikan yaitu integrasi kurikulum yang menyeimbangkan ilmu dan akhlak. Solusinya adalah mengintegrasi kurikulum yang menyeimbangkan aspek kognitif dan karakter. Di dalam pendidik Islam, ilmu yang diajarkan tidak hanya fokus pada pengetahuan materi, akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Sebagai contoh, setiap mata pelajaran yang diajarkan harus dilihat tidak hanya dari teknisnya, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Misalnya dalam mata pelajaran sains, selain mengajarkan teori dan eksperimen, guru juga bisa menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kebesaran ciptaannya dan menjaga alam semesta. Dan dalam pelajaran matematika bisa ditekankan pada kejujuran dalam menghitung dan mentransparisasi melakukan perhitungan. Dengan cara ini, pendidikan Islam dapat menciptakan individu yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga dalam akhlak dan perilakunya. Baiklah, kesimpulan dari masalah ini yaitu pendidikan Islam yang sejati tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan berbudi pekerti. Harapan kita semua adalah agar pendidikan Islam mampu mencetak individu-individu yang tidak hanya sukses secara duniawi, tetapi juga memperoleh kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk mewujudkan pendidikan yang seimbang, berkualitas dan penuh berkah sesuai dengan tuntunannya. Baiklah, saya sudahi dengan sebuah pantun. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat, berakhir sudah bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.